Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kecelakaan tunggal di simpang eksit tol Semarang, kita sudah bergabung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Pratama Adias Sastra, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Dirlantas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana sejauh ini pemeriksaan terhadap sopir bus? Apakah sudah dapat diketahui penyebab utama kecelakaan yang menewaskan 16 orang ini? Baik, jadi sini kami sedang dalami. Pertama, bis ini berangkat dari Terminal Bayangan, Parung itu jam 14.10. Dari agen Kayu Manis, kemudian 14.45 mengambil penumpang. Dan dalam perjalanan, bis ini sempat berdiri di rest area 102 Subang untuk bertukar pengemudi yang semula dibawa oleh saudara Robert. Ini perlu kami ketahui bahwa Robert ini adalah supir kedua daripada supir yang pertama yang sedang sakit. Kemudian dari PO ini juga menunjuk kembali supir untuk menemani saudara Robert ini atas nama Gilang. Nah, Gilang inilah yang membawa kendaraan sampai dengan ke TKP. Hasil pendalaman, Gilang ini sudah 4 kali melewati rute yang sama tapi dengan kendaraan yang berbeda. Jadi sebelumnya Gilang ini juga mengemudikan kendaraan lain, yaitu kendaraan truk. Mungkin 2 kali baru mengendarai kendaraan bis yang sama dari PO Jaya Trans. Kemudian dari pendalaman penelusuran, ini bis itu sempat berhenti untuk etol di Tol Kali Kangkung, kemudian sempat berhenti untuk yang bersangkutan driver ini buang air kecil, kemudian baru jalan lagi 6 kilo dari exit tol, yaitu di KM 422 Kali Kangkung terjadi eksiden. Jadi kondisi jalan itu menikung dan menurun. Namun kalau kita lihat dari hasil penyelidikan tidak kita temukan bekas rem, dan pada saat kendaraan itu terbalik kita dapatkan persneling ini dalam kondisi netral. Nah, ini akan kami dalami apakah ketika pengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi dari hasil penelusuran pemeriksaan kita kepada para penumpang, apakah dia akan terlambat untuk mengoper gigi, atau juga mungkin di sini terjadi kelalaian lain yang sedang kami dalami. Kita juga sedang mencoba mendalami kesehatan daripada pengemudi. Kemudian yang dapat kami simpulkan pertama adalah yang bersangkutan tidak menguasai daripada jalan yang ada di sekitar sini. Jadi, ini ya, kalau saya menyimak pernyataan Pak Dir ini, berarti sebenarnya sopir bus ini sudah cukup familiar dengan rute ya Pak ya. Kalau memang kesalahannya faktor manusia, ini masih didalami. Tapi apakah ada unsur kelelahan misalnya dari sopir bus ini? Misalnya mereka yang bersangkutan ini sudah bolak-balik rute yang sama tanpa istirahat misalnya, Pak Dir? Nah, ini juga akan kita dalami, karena dia berganti di area 102 ini, kita juga akan minta keterangan nanti dari pihak perusahaan, apakah ini sudah SOP yang mereka berganti di lokasi yang ini. Karena kalau kita lihat dari jarak 102 Subang sampai dengan ke TKP, sampai dengan dia berhenti di Kali Kangkung, ini terlihat bahwa supir dalam kondisi baik dan dia paham dengan jalan tersebut. Kemudian hanya saja mungkin apakah ada unsur terburu-buru atau lain-lain, dan juga dari teknis spesifikasi kendaraan yang sedang kita dalami. Namun itu kita ketahui bahwa tidak ada bekas untuk yang bersangkutan melakukan pengereman gitu kan, sehingga bis dalam kondisi laju berjalan sampai dengan ke posisi jalan tikungan tersebut. Ini nanti juga akan kita lihat dari hasil traffic analysis accident yang sedang kita lakukan baik dengan Ditlantas dan Korlantas. Nah, itu sementara yang bisa kita simpulkan. Tapi begini, ya Pak Dir, tapi begini, kalau memang tadi juga masih dicek begitu ya kelaikan kendaraan, tapi ada fakta bahwa yang menyebutkan bus ini menjalani telah menjalani uji kelayakan KIR terbaru. Tapi mengingat informasi dari Kemenhub bahwa bus ini dinyatakan tidak layak pada rem cek pada Desember 2025. Ini kan masih dekat jaraknya. Apa polisi mengetahui juga fakta itu? Ini sudah kita ambil juga keterangannya, Pak. Nanti itu pertama dari teman-teman Dinas Perhubungan, juga nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi daripada kendaraan
bis ini. Kalau sementara untuk spesifikasi lain-lainnya masih secara kasat mata mungkin masih baik, tapi untuk yang lainnya nanti akan kita dalami, Pak. Oke, baik. Saya beranjak ke pertanyaan soal kondisi korban, Pak Dir. Sejauh ini bagaimana kondisinya? Apakah korban meninggal juga sudah dapat diidentifikasi semua? Semua korban meninggal sudah kita identifikasi sebanyak 16 orang dan bahkan 3 orang sudah bisa kita antarkan ke alamat masing-masing. Yang pertama di Juringin Klaten, kemudian di Desa Matuju Kecamatan Mojosongo, juga yang satu lagi di Bonyodo Kabupaten Boyolali. Ini sudah kita antar semua ke keluarga korban. Kemudian jumlah total korban di TKP itu pada saat kita datang ke TKP ada 15 korban. Kemudian 1 korban kritis kita bawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Tugu. Namun dengan sangat prihatin kita, pagi hari ternyata korban juga meninggal dunia. Kemudian selebihnya ada 17 luka ringan dan tidak kita dapatkan luka berat. Ini yang luka ringan sudah kita rujuk di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Columbia, dan Rumah Sakit Elizabeth. Kebetulan di Elizabeth itu satu keluarga, orang tua berserta 1 balita, dan alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Untuk keluarga, untuk orang tua sudah bisa kembali, namun untuk yang balita kita sarankan sementara untuk bisa tetap dirawat. Oke. Lalu jika terbukti nanti memang setelah penyelidikan ada kelalaian, apakah pemilik bus juga memang kelalaiannya adalah faktor teknis kelaikan bus misalnya, ini juga apakah ada kemungkinan pemilik bus akan diperiksa, Pak Dir? Ya, sementara ini kita akan panggil juga owner. Oke. Jadi sementara fokus kita di samping kepada operator, kita juga akan mencoba kepada regulator daripada pengendara tersebut. Siapa yang menyiapkan, kemudian juga siapa yang mengatur operasi, kemudian bagaimana SOP termasuk pergantian daripada teknis pengemudi ini pada saat ketika jalan jauh. Karena di situ juga ada supir cadangan, ada juga kernet. Nah, apakah mereka ini berganti dengan jam yang sudah ditentukan oleh PO? Nanti akan kita dalami semuanya. Baik. Kemudian juga bagaimana tentang jam istirahat daripada setiap PO itu, apakah mereka juga berganti-ganti dengan bis yang sama atau tetap dengan operator pada setiap bis yang sudah mereka tentukan. Mudah-mudahan dari ini juga bisa membuatkan titik terang, bukan hanya kepada saya Trans, juga dengan bis-bis yang lain, sehingga bisa kita ketahui bagaimana kesiapan pengemudi tersebut dalam melaksanakan tugas, khususnya mengangkut penumpang, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Ya, Pak Dir, terakhir saya harus tanyakan ini kan jelang libur Natal dan Tahun Baru, otomatis traffic di sekitaran Tol Krapia itu juga sepertinya akan meningkat begitu ya, mengingat ini juga jadi jalur lalu lintas pemudik di musim libur Natal dan Tahun Baru. Kira-kira menjelang libur Natal ini, upaya pengawasan khusus terhadap bus pariwisata atau AKAP misalnya antar kota antar provinsi di Jawa Tengah, termasuk rem check dan penindakan terhadap PO-PO nakal ini akan dilakukan atau bagaimana? Kita akan bersama-sama dengan stakeholder seperti Dinas Perhubungan. Kita juga akan sama-sama mengecek ke masing-masing PO. Namun sebelumnya juga ingin kami sampaikan, dalam kegiatan operasi Nataru ini, yang kita laksanakan yaitu operasi Liling Candi 2025 ini, khususnya wilayah Jawa Tengah ini kita sudah menggelar sebenarnya sebanyak 219 pos, baik pos terpusat yang ada di pos Kali Kangkung ini yang berdekatan dengan TKP tersebut. Juga kita menggelar ada 92 pos pelayanan dan 148 pos pengamanan, juga ada 18 pos terpadu yang tergelar baik di sepanjang jalur Pantura, jalur tol, juga jalur selatan. Tentunya kami berharap juga untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan mudik Natal Tahun Baru ini sekiranya bisa memanfaatkan pos-pos tersebut. Kita juga memberikan sarana fasilitas untuk mereka beristirahat, sehingga kami menghimbau untuk para pengemudi atau saudara-saudara kita yang mengemudikan sendiri juga pada saat titik lelah tersebut bisa memanfaatkan sarana tersebut untuk kita bisa beristirahat. Nah, kemudian untuk khusus angkutan PO ini, ya sebenarnya sebelum kegiatan ini pada saat operasi zebra yang lalu, kita sudah mengingatkan, menekankan pentingnya untuk mengecek kembali tentang syarat-syarat keselamatan daripada kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan, apalagi dalam kapasitas perjalanan padat dan panjang khusus untuk kendaraan umum. Sudah disediakan. Mungkin demikian Pak yang saya akan menjelaskan. Baik, sudah disediakan kantung-kantung istirahat begitu ya. Jadi tidak hanya untuk para pengemudi bus, tapi juga pengemudi mobil pribadi ya,
jangan memaksakan Iya, diri itu gitu kira-kira ya, Iya. nggak untuk Jadi ada melanjutkan berapa pos? perjalanan. Jadi DOR 19 pos itu sudah kita siapkan, termasuk sarana untuk mereka beristirahat. Ya, Juga kita baik. antisipasi apabila terjadi kehabisan bahan bakar. Oke. Kita sudah menggunakan apa Pertamina Mobile sehingga bisa Oke, ada jemput mencapai bola begitu ya, Pak ya? pada lokasi-lokasi tersebut. Iya, Baik. demikian. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Pratama Adia Sastra telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat bertugas kembali, selamat petang Pak Dir.